Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ike. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon izin Bu Ike ya, pada kesempatan ini saya mohon izin atas waktunya mengganggu Ibu untuk kegiatan saya, yaitu mewawancari pimpinan terkait dengan tugas CGP saya mengenai dengan kontraktual mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah, di sini tidak banyak yang saya tanyakan, hanya beberapa ya Bu ya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa mendapatkan, khususnya bagi saya, gambaran ke depan bagaimana cara pengambilan keputusan terkait dari kebijakan nilai kebijakan tersebut. Langsung aja ya Bu ya. Ya, pertanyaan ini yang pertama ya Bu ya. Bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini, walaupun belum terlalu lama ya Pak, baru kurang lebih 8 bulan, tentu saja banyak sekali kasus dan permasalahan yang sudah saya hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar sekolah ya Pak. Cara saya untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral, biasanya saya lihat dari pilihan-pilihan yang saya hadapi. Contoh misalkan ketika saya dihadapkan ke dalam pilihan yang satu benar, yang satu benar, tidak ada nilai moral yang saya langgar di situ, terus tidak juga ada aturan yang dilanggar di situ. Dapat saya simpulkan kalau kedua-duanya benar itu merupakan dilema etika. Nah, sebaliknya, ketika saya mendapati satu kasus atau permasalahan dan saya dihadapkan ke dalam dua pilihan, yang satu benar, nah yang satu ini masih abu-abu nih, belum tentu benar, dan apalagi kalau sudah diyakini itu tidak benar, apalagi kalau ada aturan-aturan yang dilanggar, dapat dipastikan itu merupakan rujukan moral. Jadi intinya ada dua ya Bu ya, mengenai pilihan, mana ada benar dan benar, mana ada benar dan salah mengenai. Jadi tadi itu bisa melihat tuh dilemanya seperti apa nih ya. Iya. Oke baik Bu, untuk yang berikutnya, selama ini nih Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Berarti dua-duanya benar, berarti itu dilema etika ya Pak. Ya, saya untuk pengambilan keputusan yang dimana benar versus benar atau dilema etika, biasanya yang pertama tentu saja saya akan mencari informasi terlebih dahulu terhadap suatu kasus atau permasalahan tersebut, bisa melalui wakil, bisa melalui guru senior yang memang sudah lama di sini dibanding saya, bisa juga cari tahu dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi intinya ketika suatu kasus itu sudah saya yakini itu merupakan dilema etika, di mana benar lawan benar, di situ akan saya ambil keputusan, saya cari yang mana kepentingannya yang lebih yang lebih untuk orang banyak, mengutamakan kepentingan untuk orang banyak dibandingkan dengan kepentingan individu atau golongan tertentu. Itu sih. Ya, jadi intinya untuk bagaimana cara menjalankannya, yang pertama tadi menggali informasi Bu ya. Yang pertama itu penting ya, informasi dulu, kemudian baru bisa menetapkan itu dilema etika atau bukannya. Terima kasih Bu. Nih selanjutnya ya Bu ya, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu tetapkan ketika mengambil keputusan? Kalau langkah prosedur yang seperti sedikit yang tadi sudah saya bahas sedikit, jadi langkah pertama saya pasti akan mencari informasi sebanyak-banyaknya, mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang terlibat. Saya juga punya wakil yang selalu saya libatkan, guru-guru senior, pasti saya mintain pendapatnya, saya kumpulkan jadi satu di satu ruangan untuk kita sama-sama untuk kita menggali informasi lebih lanjut, lalu minta masukan, minta saran terkait keputusan yang akan kita ambil. Misalkan kita udah mintain semuanya saran, masukan sebelum mengambil keputusan, misalkan kita udah ada satu keputusan yang akan kita tetapkan, terlebih dahulu sebelum kita tetapkan, biasanya saya uji dulu seperti ini loh Pak. Misalkan apakah dengan kita mengambil keputusan ini ada regulasi atau aturan yang akan kita langgar dengan menerapkan keputusan tersebut. Apabila tidak ada, berarti sudah clear. Nah, setelah kita sudah tetapkan, pastinya sebelum kita
tetapkan keputusan itu sebagai keputusan bersama, tentu saja saya refleksikan kepada diri saya. Kalau misalkan saya yang akan melaksanakan keputusan itu bagaimana dampaknya kepada diri saya. Jadi saya refleksikan dalam diri saya sendiri. Misalkan semuanya tidak ada masalah, semuanya sudah clear, maka kita ambil keputusan tersebut. Dan setelah keputusan tersebut diambil pun tidak serta-merta saya sudahi begitu saja, tidak. Jadi setelah keputusan itu sudah ditetapkan, keputusan itu sudah dijalankan, maka saya akan kontrol, akan dicek kembali, akan dipantau apakah keputusan yang sudah berjalan itu lebih banyak dampak negatif atau dampak positif nih. Kalau misalkan lebih banyak dampak positif berarti tidak ada masalah, keputusan itu bisa lanjut. Tapi kalau ternyata dalam pelaksanaannya setelah ditetapkan lebih banyak dampak negatif, berarti ada yang salah, harus ditinjau ulang. Jadi saya refleksi terlebih dahulu setelah keputusan itu dilakukan. Kalau biasanya bilang langkah-langkah prosedurnya nih banyak ya Bu ya. Iya. Tadi juga Ibu menyebutkan mengenai uji kebenarannya, Iya. uji legalitasnya, Iya. dan informasi segala macam. Jadi semuanya yang Ibu ambil nggak hanya serta-merta dalam suatu data ya atau tidak aja tapi ada datanya. Oke Bu. Iya. Selanjutnya nih Bu, Iya. hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif yang selama ini saya laksanakan dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama itu dalam mengidentifikasi kasus atau permasalahannya, dalam kita mencari tahu, menggali informasi dari pihak-pihak terkait. Itu yang menurut saya itu sangat penting. Ketika kita sudah menggali informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, lalu yang kedua itu kita kumpulin di satu ruangan, kita ngobrol bareng, sharing, kita mintain pendapat, mintain saran dari pihak-pihak yang terlibat untuk mencari satu titik temu terhadap permasalahan tersebut sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dan dapat menjalankan bersama. Tentunya di mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi biar tahu nih dilema etika tuh bukannya sama dengan tadi ya. Iya, betul. Ibu masih ada beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh Pak. Masih gak lama lagi. Ya, ya. Berikutnya tantangan apa saja sih Bu yang Ibu hadapi ketika pengambilan pada keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Ya, kalau tantangan sudah pasti ada ya Pak. Betul. Karena dalam setiap keputusan yang kita ambil itu tentunya kita tidak bisa mengakomodir kebutuhan atau kepentingan semua orang ya. Tentu saja ketika kita mengambil keputusan, ada pihak yang dengan senang hati menerima dan siap menjalankan, ada juga pihak yang kalau saya bilang bukannya tidak menerima, belum bisa menerima keputusan tersebut. Tantangan buat saya adalah bagaimana caranya saya memberikan pemahaman kepada orang yang atau pihak yang belum bisa menerima keputusan itu, sehingga mereka bisa dengan ikhlas, dengan berbesar hati mau menerima dan menjalankan keputusan tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain kita memberikan pemahaman, kita juga harus selalu melakukan pengawasan Pak. Kita harus pengawasan, kontrol, harus memastikan kalau keputusan yang sudah kita buat itu konsisten dijalankan. Khawatirnya kalau misalkan kita tidak melakukan pengawasan, apa yang sudah kita putuskan, apa yang sudah pernah kita jalankan, jadi hilang lagi. Mana tengah jalan? Iya, mana di tengah jalan. Makanya menurut saya perlu dilakukan pengawasan dan itu tantangan sekali. Oke, ini biasanya dua tantangan yang dua tapi isinya tuh luar biasa. Di dalamnya itu perlu pemikiran dulu ya. Oke Bu, berikutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengambil sebuah keputusan kasus dilema etika? Kalau jadwal tentu saja tidak ada jadwal khusus apalagi apalagi secara tertulis itu tidak ada, karena memang kita nggak tahu nih kasus atau permasalahan itu mau datangnya kapan. Betul. Kita nggak tahu gitu. Tapi ketika kita ada satu kasus, ada satu permasalahan, ketika kita mau menyelesaikan itu, kita lihat dulu dari tingkat urgensinya Kak. Apakah kasus ini memang harus serta-merta kita putuskan cari jalan keluar saat itu juga, atau kita perlu masih ada spare waktu untuk kita berpikir atau kita menelaah lebih jauh gitu. Kalau misalkan memang tingkat urgensinya tidak terlalu tinggi, kita bisa lebih ke kayak pikirin lagi, lebih ke kita ngikutin semua langkah. Cuman kalau memang urgensi harus diputuskan saat itu juga memang harus cepat diputuskan. Kalau prosedurnya
mungkin seperti yang langkah-langkah tadi. Ya, siap Bu. Jadi untuk penanganan dilema ini kasusnya jadwalnya Nggak ada. nggak ada ya, Nggak ada, Pak. fleksibel. Karena kejadiannya nggak mungkin kita deteksi ya. Iya, betul. Oke Bu, nih selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau orang-orang yang membantu tentu saja di sini kalau dalam struktur di sekolah ini kepala sekolah itu ada wakil ya Wakil, Pak ya. untuk membantu, itu yang sangat membantu. Saya selalu melibatkan wakil, setiap permasalahan kasus selalu saya ajak bicara untuk meminta tolong juga kepada wakil untuk cari informasi terkait semua permasalahan seperti itu. Dan bahkan biasanya memang kalau misalkan permasalahan bisa sampai di wakil aja, biasanya nggak nyampe ke saya Pak. Kalau misalkan sudah bisa ditangani di tingkat bawah gitu. Lalu yang banyak membantu saya, karena saya di sini juga belum terlalu lama, kita di sini ada guru-guru yang memang sudah lama berada di sini, jadi beliau yang lebih paham tentang keadaan sekolah ini, tentang karakter-karakter yang ada di sini. Itu biasanya saya ajak bicara juga untuk saya mintai masukan pendapatnya sih. Oke, jadi faktornya ada dari sekolah, ada wakil dan guru senior atau warga sekolah yang pasti Iya, ya. iya. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih Bu terkait dari permasalahan ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran yang Ibu dapat dari atau petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema itu seperti apa Bu? Kalau pengalaman yang saya petik, jadi selama ini itu jujur saya yang kepake banget itu saya pernah ikut pendidikan guru penggerak juga kan Pak. Oh, iya. Di situ saya selama kurang lebih 6 bulan mengikuti pendidikan itu, mendapatkan materi juga tentang pengambilan keputusan. Ini sangat berguna. Jadi saya jadi tahu untuk mengambil sebuah keputusan yang benar itu ternyata tidak bisa serta-merta kita ambil begitu saja langsung spontan kita ambil keputusannya. Kita harus ada langkah-langkahnya, 9 langkah keputusan itu. Itu sih yang sangat bermanfaat di dunia nyata. Jadi ketika kita ikut pendidikan guru penggerak mungkin kita hanya belajar teorinya, tapi ketika kita terjun langsung, ternyata hal itu sangat terpakai sekali dalam pengambilan keputusan, tentunya yang dilema etika seperti itu. Ya memang butuh ditimbang-timbang, dipikir-pikir lebih banyak. Oke Bu, terima kasih nih. Jadi pengalamannya sangat luar biasa Bu ya. Ketika dari pendidikan yang Ibu tempuh itu, sekarang Ibu menjadi seorang pemimpin, jadikan sebuah referensi ketika jadi pemimpin ya Bu ya. Jadi modal. Bekal Ibu ketika jadi pemimpin untuk menghadapi kasus-kasus di sekolah, terutama di dunia etika ya Bu. Oke Ibu, terima kasih. Luar biasa nih jawabannya. Terima kasih Bu. Sekali lagi waktunya Bu. Dan kesempatannya saya bisa berbincang dengan Ibu walaupun singkat ya, singkat, tapi saya merasa alhamdulillah banget nih saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari Ibu terkait pengambilan keputusan dengan kebijakan dan mengenai kasus dilema etika. Mungkin itu ya Bu. Iya, Untuk sementara iya, mohon maaf Ya, terima mengganggu kasih waktunya. banyak. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali mengenai hal-hal yang lebih lain lagi. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, calon guru penggerak angkatan 10 dari DKI Jakarta, tempat tugas di SDN Bijagalan 01. Dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas demonstrasi konseptual, yaitu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Bijagalan 03, yaitu Ibu Khojana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Alhamdulillah, yang utama sehat Ibu ya. Ya. Nah, mohon izin ya Bu ya, mohon izin minta waktu Ibu, minta ke Ibu untuk saya sedikit mewawancari terkait kepemimpinan, pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Hanya beberapa pertanyaan kamu nggak banyak Ya. Bu, jadi saya nggak bakal waktu banyak nih buat kegiatan Ibu nih. Langsung aja ya Bu ya. Oke Bu. Yang pertama nih Bu, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Tentu begini ya, di setiap sekolah itu pasti ada kasus-kasus yang kasus itu kalau kita ini diatasi ini berbahaya ya. Jadi dilema buat sekolah. Betul Ya. Namun kita setelah ada kasus itu yang
saya alami itu, kita analisis dulu. Analisis. Apa sih kasusnya gitu. Jadi jangan sampai kasus ini menjebloskan salah satu sepihak. Jadi kami harus betul-betul bijak, harus bijaksana untuk mengatasinya gitu. Setelah menganalisis, dilihat, diperhatikan baik-baik. Oh, ternyata ini kasusnya. Jangan sampai kita mengatasinya itu salah satu pihak ada yang dirugikan. Betul. Ya. Jadi intinya dari kasus yang adanya kasus itu kita analisis dulu ya. Analisis baru kita bisa ngambil kebijakan seperti apa ke depannya. Iya, jangan sampai Enggak pihak yang dirugikan aja, baik itu dilema atau rujukan moral yang tersebut Ibu ya. Betul. Oke Ibu. Nah kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi kan sempat Ibu bilang tadi tuh. Betul. Ini lebih ditekankannya bagaimana tuh pengambilannya Bu? Ya setiap mengambil keputusan tidak pernah sendiri. Ya, saya harus selalu mengumpulkan guru-guru senior, wakil kepala sekolah, ya kita empuk ya kasus-kasus yang tadi yang ada di sekolah, yang ada di lembaga kita sendiri ya. Setelah dianalisis, mari kita kasih keputusan secara bijaksana. Itu bukan sendiri, saya bersama dengan wakil kepala sekolah, guru senior ya, supaya mereka punya masukan-masukan, punya pendapat mungkin yang lebih baik dari saya. Nah, setelah kasus itu sudah dirempuh, masing-masing mempunyai masukan-masukan dari guru senior dan waka, baru kita secara diselesaikan secara bijak. Dan ini kasus ini sekali lagi saya tidak menjebloskan, tidak merugikan salah satu pihak, tetap pihak yang keduanya itu tetap aman gitu. Jadi intinya untuk kebijakannya itu diambil melalui diskusi ya Bu ya, dengan tim ya, ada wakil, ada dewan guru senior semua gitu ya. Berarti dua kepentingannya nggak mesti langsung sama diambil keputusan dari Ibu ya, semua didiskusikan dengan baik. Wah luar biasa nih Ibu di sini. Oke Bu, selanjutnya nih Bu ya, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu tetapkan ketika mengambil keputusan tersebut? Langkah pertama, saya lihat dulu kasusnya apa, atau banyak positifnya atau negatifnya. Kemudian sekali lagi saya rempuk mungkin dengan semua dewan guru. Tentu masukannya banyak. Ada langkah-langkah, misalnya langkah pertama ya yang kita ambil setelah kita mengetahui kasusnya itu, segera cepat ambil tindakan, ambil solusi yang terbaik ya, yang betul-betul kasus itu jangan sampai jangan sampai menjadi bumerang, jangan sampai menjadi berlarut gitu ya. Jadi segera diatasi. Itu tentu dengan dewan guru ya, guru senior dan waka ya, mungkin juga masyarakat lingkungan warga sekolah juga gitu, kita bisa ambil keputusan ya. Jadi lihat dari sisi masalahnya ya, positifnya banyak atau negatifnya banyak seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan mengambil keputusan gitu. Kemudian langkah-langkah yang tadi yang Ibu jelaskan tuh ya, dari tim sekolah seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, ini udah luar biasa nih Bu langkah-langkah yang diterapkan nih. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Iya, yang efektif dulu setelah kasus itu ketahuan, ya, kemudian sudah diambil keputusan, ya, kita memanggil yang bersangkutan, ya, agar supaya kasus ini tidak akan terjadi lagi, ya. Kemudian kasus-kasus yang ada ini disebarkan ke guru-guru, yang mana supaya kasus yang sudah terjadi tidak akan terjadi lagi ya. Kemudian kita memanggil ya tentu memanggil yang bersangkutan, kita nasihati, kita juga kasih masukan ya, dan mereka juga tahu masukan itu banyak dari guru senior dan guru-guru ya, sehingga kasus ini insya Allah tidak akan terjadi lagi. Oke. Ya. Jadi intinya dalam ini hal yang anggap efektif itu memanggil si yang bersangkutan tersebut yang punya masalah tersebut, kemudian menginformasikan ke dewan guru
bahwasanya hal-hal Ya, seperti ini ya. yang sangat terjadi lagi ke depannya. Dua poin itu sangat penting nih Bu, bagi saya Bu. Ini Bu nih, biasanya kan dalam penanganan kasus pasti ada tantangan nih Bu ya. Nah, kira-kira tantangan apa sih yang pernah Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan kasus di LMITK itu? Tantangannya tentu ada ya. Pada saat kita memanggil dewan guru, mungkin ada guru yang tidak setuju ya atas apa ya, tanggapan-tanggapan dari guru-guru yang lainnya, tanggapan dari saya, mungkin ada yang tidak setuju. Saya nggak begitu, saya begini-begini, dia memaksa betul-betul gitu, sehingga wah, seharusnya kita udah kompak sepakat, tapi ada saja itu guru yang seperti itu gitu. Kemudian juga yang bersangkutan gitu ya, mungkin dia kayak tidak terima atau bagaimana gitu. Jadi saya ya harus berbaik hati, harus benar-benar merangkul dia gitu. Jadi ya nggak mulus begitu saja gitu. Jadi Iya. artinya dalam semua pengambilan keputusan itu pasti Iya. ada Iya. apa sih namanya warga yang Iya. setuju ya, ya walaupun Iya. apa yang langkah Ibu lakukan itu Iya, udah sesuai, sesuai, tapi udah kelihatannya baik. kurang gitu ya, ada aja seperti itu iya, ya. Emang- jadi nggak selesai itu. betul. Ya, tapi setelah kita atasin terus, ya tentu bisa lah, karena mungkin hanya beberapa orang itu Ya. tantangannya Ya, itulah tantangannya sebagai pimpinan seperti itu ya. Pakai kasus-kasus di sekolah kan beragam ya Bu ya. Iya, Dengan betul. jumlah siswa dan dewan guru yang banyak pasti pembicaraan dengan juga kasus yang Betul, beragam betul. juga gitu. Oke Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengambil sebuah keputusan kasus di LMITK? Oh, itu Iya. enggak. Nggak ada jadwal ya berarti ya? Itu spontanitas. Spontanitas ya? Jika ada hal terjadi sesuatu, harus segera diatasi. Ya, kepala sekolah harus segera mengatasi ya, menindaklanjuti ya, dengan cara musyawarah, dengan cara apa, pokoknya tidak ada dijadwalkan nanti aja. Kenapa? Karena kalau dijadwalkan seperti itu takutnya kasus bertumpuk. Betul. Ini belum diselesaikan, dijadwalkan hari ini dijadwalkan, ada lagi kasus berikutnya, ada lagi kasus, akhirnya jadi kasus demi kasus jadi akan sulit untuk diatasinya. Betul. Jadi secara spontanitas. Tapi kalau terjadwal malah kaitannya kasus malah ada ya Bu ya? malah Jadi numpuk intinya lagi. fleksibel ya, karena Iya, masalah-masalah yang muncul pun spontanitas aja segera harus segera diatasi gitu. harus cepat ya Cepat penanganannya. diselesaikan. Daripada nanti Iya. buat PR selama. Betul. Mantap nih Mas, hampir semuanya kita juga nggak mau ada kasus ya Bu ya. Ada kasus langsung tel segera. Gitu ya. Oke Bu, terima kasih nih Bu nih. Kemudian nih Bu, adakah seorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus di LMITK? Ya, yang mempermudah itu ya tentu saya tidak sendiri ya. Betul. Saya dilihat dulu kasusnya apa nih, kita sesuaikan. Terutama ya kita yang dekat saya kan wakil kepala Wakil, sekolah. ya. Kemudian ada di antara guru senior yang betul-betul bisa menjadi menjadi panutan. Yang menjadi dia tuh bisa suatu mengambil keputusan tuh yang tepat gitu. Saya ambil langkah-langkah itulah yang saya ambil, yang saya pegang gitu. Jadi masukannya mungkin lebih baik dari mereka gitu ya. Jadi itulah orang-orang yang saya percayai. Jadi faktornya untuk mempermudah adanya Iya. wakil, guru senior serta warga sekolah semuanya Warga juga sekolah ya. bisa secara umum ya, bisa seperti itu ya Bu ya. yang lebih ini lagi. Oh ini luar biasa nih Bu, Ibu sebagai pemimpin udah merangkul semuanya nih Bu. Ini Bu yang terakhir nih Bu ya. Yang terakhir ini, apakah Ibu dari semua hal yang telah disampaikan tadi mengenai pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di LMITK selama menjadi pemimpin? Ya tentu di lembaga sekolah seperti sekolah manapun ya, kasus itu pasti ada, pasti muncul. Yang kita petik itu tentu kasusnya seperti apa ya. Melihat kasusnya Melihat kasusnya, oh kasus ini sangat rawan atau gimana. Waduh, jangan sampai terjadi lagi. Tentu kita pertama yang kena kasus itu kita panggil. Kemudian saya juga menginginkan ke guru-guru semua ya, bahwa kasus-kasus demi kasus yang kita alami ini pelajaran buat kita ya.
terutama kasus yang mungkin menjelekkan nama baik sekolah gitu kan. Nah, bagaimana langkah kita? Ya untuk selanjutnya kita harus lebih waspada lagi ya dengan hal-hal yang misalnya sesuai dengan yang kasus kita terjadi itu, kita harus waspada ya. Jadi dari guru senior, dari wakil itu, ayo mari kita warga sekolah semua kita baik-baik untuk mengambil suatu pelajaran dari kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai kasus itu terjadi lagi di sekolah kita gitu. Jadi kayaknya seperti itu. Oke, jadi pada intinya untuk pengalaman atau petikan dari pengalaman Ibu yaitu mewaspadai, hati-hati, Iya. jangan sampai terjadi kasus dalam etika di kemudian hari ya. Kasus yang Jadi sudah pelajaran ada lah. itu jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Kasus yang terjadi diharapkan selesai dan tidak ada merembet kemana-mana lagi seperti Iya. itu Bu ya. Benar-benar jadi pelajaran buat kita. Oke, nilai-nilai kebajikannya luar biasa, Oh, baik iya. sekali nih Bu. Aduh, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, luar biasa. Sama-sama. Jadi dari kesempatan ini saya jadi ambil punya gambaran bahwasanya itu menjadi pengalaman saya makin banyak bagaimana menjadi seorang pemimpin, banyaknya kasus dan bagaimana pula cara penanganan dan cara pengambilan keputusannya. Ya, semoga nanti Bapak sudah menjadi guru penggerak, sudah selesai. Jangan hanya sampai di sini saja, ya. Ilmu-ilmu yang sudah didapat dilaksanakan dengan baik, ya. Semangat terus, ya. Anak muda, ya. Sekarang luar biasa, ya. Hebat. Terima kasih, ya. Siap Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila kedatangan saya mengganggu kesibukan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.